Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran geografi. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profil negara Costa Rica beserta dengan kondisi 5 lapisan geografisnya dengan indikator-indikator Costa Rica sebagai negara berkembang. Costa Rica atau dalam bahasa Spanyol disebut sebagai República de Costa Rica, merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Amerika Tengah. Negara ini berbatasan dengan Nicaragua di sebelah utara, negara Panama di sebelah selatan, Laut Karibia di sebelah timur, dan juga Samudra Pasifik di sebelah baratnya. Secara astronomis, Costa Rica ini terletak di antara 7 derajat hingga 11 derajat lintang utara, serta 82 derajat hingga 86 derajat bujur barat. Luas wilayahnya mencapai sekitar 51.100 km persegi, dengan ibu kotanya adalah San Jose sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat ekonominya. Bahasa resminya adalah bahasa Spanyol, mata uang yang digunakannya ialah kolon Costa Rica. Negara ini berbentuk Republik Demokrasi Presidensial, serta termasuk kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Costa Rica dikenal di dunia sebagai negara tanpa militer sejak tahun 1948. Dana pertahanan dialihkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan, menjadikannya sebagai salah satu negara paling damai di kawasan Amerika Latin. Oke, yang pertama dari aspek litosfernya. Wilayah Costa Rica ini berada di zona cincin api Pasifik, sehingga banyak dijumpai gunung berapi yang aktif seperti misalnya Gunung Arenal, Gunung Poas, dan juga Gunung Pirazu. Aktivitas vulkanik dan tektonik ini menjadikan tanahnya sangat-sangat subur dan cocok untuk pertanian, namun juga menyebabkan wilayah ini rawan akan bencana gempa bumi. Kondisi ini berkaitan dengan konsep lokasi, morfologi, dan juga keterjangkauan karena bentang alam pegunungan mempengaruhi persebaran pemukiman penduduk dan juga kegiatan ekonomi di negara tersebut. Kemudian yang kedua dari aspek atmosfer. Costa Rica ini memiliki iklim tropis yang lembab dengan suhu rata-rata antara 22 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Negara ini mengalami 2 musim utama. Yang pertama di musim kemarau dari bulan Desember hingga bulan April. Yang kedua musim hujan dari bulan Mei hingga bulan November. Curah hujannya juga cukup tinggi, mencapai hingga 4.000 mm per tahunnya di beberapa daerah. Kondisi atmosfer ini terkait dengan konsep jarak, diferensiasi areal, dan juga keterkaitan keruangan, di mana perbedaan letak dan juga ketinggian wilayah akan mempengaruhi variasi dari iklim dan juga pola kegiatan manusia seperti misalnya pertanian serta juga pariwisata alam. Oke, yang ketiga ada aspek hidrosfer. Costa Rica ini memiliki posisi geografis yang unik karena diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Laut Karibia. Negara ini juga memiliki banyak sungai besar seperti misalnya Sungai San Juan, Tempisco, dan juga Reventazón yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air dan juga kegiatan pariwisata air. Hubungan ini menunjukkan keterkaitan antara konsep aglomerasi dan juga keterkaitan antar ruang, di mana wilayah pesisir menjadi pusat aktivitas ekonomi dan juga pemukiman penduduk. Yang keempat kemudian ada dari sisi biosfernya. Costa Rica ini dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sekitar 25% wilayahnya dilindungi sebagai taman nasional dan juga cagar alam, seperti Monteverde Cloud Forest dan juga Taman Nasional Corcovado. Negara ini memiliki lebih dari 500.000 spesies tumbuhan dan juga hewan, termasuk jaguar, sloth, monyet, dan juga ada burung quetzal yang tentunya sangat langka.
Kondisi ini berkaitan dengan konsep nilai kegunaan serta interaksi dan interdependensi karena manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk ekowisata sekaligus menjaga keseimbangan ekosistemnya. Oke, kemudian yang terakhir ada aspek antroposfer. Nah, penduduk Kosta Rika ini berjumlah sekitar 5,3 juta jiwa dengan tingkat melek huruf mencapai 97%. Sebagian besar penduduknya tinggal di lembah tengah atau Central Valley, tempat tanahnya subur dan juga akses ekonominya mudah banget. Perekonomian negara ini bertumpu pada pariwisata, pertanian, dan juga teknologi ramah lingkungan. Fokus pembangunan diarahkan pada pendidikan, kesehatan, dan juga keberlanjutan lingkungannya. Masyarakat Kosta Rika ini memiliki etos kerja yang tinggi dan berpola pikir maju. Mereka dikenal sebagai orang yang disiplin, menghargai waktu, serta memiliki kesadaran tinggi terhadap pelestarian lingkungan dan juga kesejahteraan sosial. Aspek ini tentunya berkaitan dengan konsep pola dan keterkaitan antar ruang, di mana kondisi alam yang mendukung berpengaruh terhadap penyebaran penduduk dan juga perkembangan wilayahnya. Adapun indikator kuantitatif dari negara Kosta Rika sebagai negara berkembang. Yang pertama ada GDP per kapita. Kosta Rika ini mencapai 18.587,2 US dollar pada tahun 2024. Yang kedua, pertumbuhan penduduk, yaitu sebesar 0,5% pada tahun 2024. Yang ketiga, angka kelahirannya tercatat 10 per 1000 jiwa pada tahun 2023. Kemudian ada angka kematian mencapai 5 per 1000 jiwa pada tahun 2023 juga. Yang terakhir ada usia harapan hidup mencapai 81 tahun yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat yang sangat tinggi. Selain itu ada indeks pembangunan manusia atau Human Development Index sebesar 0,833 dengan kategori very high atau berada pada peringkat ke-62 di dunia. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kosta Rika tergolong sebagai negara berkembang dengan kualitas pembangunan manusia yang sangat tinggi. Negara ini juga berhasil menunjukkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan juga pelestarian lingkungan. Sebagai penutup, Kosta Rika ini menjadi contoh yang inspiratif bagi banyak negara berkembang di dunia dengan kekayaan alam yang luar biasa, sistem pendidikan yang sangat maju, serta komitmen kuat terhadap perdamaian dan juga lingkungan hidup. Kosta Rika ini membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat tercapai tanpa harus mengorbankan kelestarian bumi. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.